Salah satu ibu Kong Ryong dengan mimik sebal mematikan TV yang menyiarkan wawancara dengan Komandan If Kim. Entah kenapa tiba-tiba dia bertanya pada Dr. Jeon yang sedang sibuk membetulkan sebuah mixer tentang apakah bisa seorang pria dan wanita berhubungan seks di luar angkasa. Sebenarnya Dr. Jeon malas menjelaskan masalah ini, tapi karena dia dipaksa oleh ketika ibu Kong Ryong, dia akhirnya memberikan penjelasan yang intinya adalah tidak mungkin manusia berhubungan badan di luar angkasa karena adanya pengaruh gravitasi nol. Sementara itu, Kong Ryong terlihat tengah mengamati embrio hasil ciptaannya. Dia senang dan berterima kasih pada ketiga rekan STEAM-nya yang telah membantunya. Dr. Lee kemudian menyuruh Kong Ryong segera menemui Komandan If agar tidak menimbulkan kecurigaan lebih lanjut. Komandan If Kim sendiri sedang asik mengamati tikus-tikusnya. Kong Ryong menghampirinya dan keduanya pun terlihat semakin akrab karena nyambung satu sama lain. 이렇게 요란하게 섹스할까요, 이제? Mungkin hal ini karena bidang yang diteliti oleh Komandan If Kim tentang reproduksi tikus, jadinya Kong Ryong yang seorang dokter kandungan jelas paham tentang hal ini. Komandan If Kim mengakui bahwa masukan-masukan dari Kong Ryong sangat membantu penelitiannya ini. Dia benar-benar tidak menyangka hubungannya dengan Kong Ryong bisa berubah menjadi sedekat dan seromantis ini. Padahal kalau diingat masa-masa awal penugasannya menjadi komandan, dia menolak keras tugas dari ketua Kang untuk membimbing seorang turis yang tidak lain adalah Kong Ryong ini. Kala itu dia berpikir turis itu akan sangat merepotkannya, tapi sekarang pemikirannya berubah karena Kong Ryong sangat berguna dan membantunya. Pada saat yang sama, di pusat kendali misil Seoul terlihat Park Dong-a berdiri sendiri sambil menatap tajam ke arah layar besar di hadapannya. Sepertinya dia menangkap hubungan Komandan If Kim dan Kong Ryong ini sudah lebih dari sekedar seorang turis dan mentornya. Santiago tiba-tiba tergerak hatinya untuk mengembalikan tiket lotre pada pemiliknya, Kang Kang-su. Terjadilah perdebatan antara ketiga astronot ini antara mengembalikan tiket atau tidak. Pada akhirnya, ketiganya sepakat untuk mengembalikan tiket itu, meski Minali terlihat sangat berat melakukannya. Tanpa sepengetahuan Kang Kang-su, Minali menaruh loterenya di kamarnya. Minjung berhasil diselamatkan dan saat ini tengah dirawat di sebuah rumah sakit. Ko-eun dan Presiden Choi jelas shock melihat keadaan Minjung yang terbaring pingsan. Tiba-tiba Kong Ryong menelepon. Presiden marah dan menyuruh anak buahnya mematikan telepon Kong Ryong karena dia mengira Kong Ryong lah penyebab menatunya itu bundir. Saking gugupnya, anak buah Presiden Choi itu salah pencet tombol. Bukannya HP dimatikan, malahan dia angkat panggilan dokter Kong Ryong itu. Terdengar suara Kong Ryong memberitahukan bahwa dia berhasil melakukan pembuahan meski tanpa mikroskop. Mendengar ini, raut wajah Presiden Choi langsung berubah menjadi bahagia dan bersemangat. Ko-eun mendekatkan suara Kong Ryong ke arah Minjung, berharap kakak iparnya itu turut bisa mendengar berita bahagia ini. Dan benar, ketika Kong Ryong berjanji akan mewujudkan mimpinya menjadi ibu, mata Minjung mulai bergerak. Dokter pun segera memberikan penanganan lebih lanjut. Kong Ryong kaget karena Kang Kang-su sudah berdiri di belakangnya. Kang Kang-su tak percaya seorang Kong Ryong mampu menciptakan embrio meski tanpa bantuan mikroskop. Dia mengancam Kang Kang-su agar tidak mengatakan hal ini pada If. Kang Kang-su hendak mengambil embrio itu, tapi gagal. Keesokan harinya, para staf PKM terlihat masuk kantor dengan lesu, tak terkecuali Park Dong-a. Ya, kita tahulah apa yang dipikiran Park Dong-a sekarang ini ya guys. Di PKM, Ketua Kang mendapat peringatan bahwa badai proyektil tengah mendekat ke arah pesawat antariksa. Dia menelepon Komandan If Kim. Dia perintahkan agar Komandan If Kim merubah posisi orbit pesawat antariksa untuk menghindari badai proyektil. Oke, untuk saat ini semua masalah sudah teratasi. Komandan If Kim mengambil sebuah buku dan membacanya di sebuah kursi. Ketua Kang menemui Park Dong-a. Park Dong-a mendekati Ketua Kang kemudian menciumnya. Dia teringat awal mula perselingkuhannya dengan Ketua Kang ini. Semuanya berawal dari pertemuan mereka di rumah If Kim. Ketua Kang sengaja menggodanya dengan memakai kaos tipis dan di rumah itu juga Ketua Kang mencium bibirnya. Kini Park Dong-a ingin mengakhiri hubungan mereka karena dia sadar bahwa hubungan ini adalah suatu kesalahan. Kong Ryong memasuki ruang teknik.
Dia melihat Komandan Ifkim sedang tertidur di sebuah kursi. Dia mengendap-endap mendekati inkubator tempat dia menyimpan embrio cucu Presiden Choi. Dia melihat embrio itu dan berdoa semoga embrio itu bisa berkembang dengan baik. Setelahnya, dia menengok ke arah Komandan Ifkim. Dia perhatikan perban luka di kaki Komandan Ifkim belum diganti. Sambil menggerutu, Gong Ryong mengganti perban Komandan Ifkim. Kemudian dia menatap wajahnya dengan penuh takjub. Berpikir bahwa Komandan Ifkim tidak mendengar perkataannya, Gong Ryong berkata dia ingin berkencan dengannya di bawah rintik hujan dan kemudian nonton film di sebuah bioskop. Seluruh tim ekspedisi 3 dan juga Komandan Ifkim berkumpul dengan penuh canda tawa di ruang makan. Tiba-tiba Kang Kangsu menyerang Gong Ryong memprotes inseminasi yang berhasil dia lakukan. Semua orang di ruang itu paham dengan apa yang dimaksud Kang Kangsu, terkecuali Komandan Ifkim. Ketika dia hendak memperjelas maksudnya, ketika tim ekspedisi kompak membungkam mulutnya. Tak lama kemudian terdengar pengumuman dari PKM yang memerintahkan semua kru untuk bersiap-siap pulang kembali ke bumi karena badai proyektil akan segera menyerbu pesawat antariksa. Semua tim berkemas-kemas. Komandan Ifkim dan Dr. Lim mengemasi tikus-tikus mereka. Minali mengemasi beberapa tanamannya. Kang Kangsu mengemasi lalat buahnya. Lalu bagaimana dengan Gong Ryong? Gong Ryong berusaha membuka inkubatornya tapi gagal. Dalam keadaan panik, dia mencabut segala kabel yang mengunci inkubatornya. Sementara itu, semua tim sudah berkumpul di pesawat cadangan. Mereka sadar bahwa sang turis belum masuk. Kang Kangsu hendak menjemput Gong Ryong, tapi tiba-tiba badai menyerang. Pesawat Scorpion bergetar, begitu juga dengan ILS. Saking kencangnya getaran di ILS, Gong Ryong terlempar dan menabrak dinding ILS hingga dia jatuh pingsan. Semua tim di PKM terlihat panik karena jelas mereka khawatir dengan rekan-rekan mereka yang ada di luar angkasa. Akibat serangan badai ini, aliran listrik di ILS mati, antenanya juga rusak sehingga PKM tidak bisa melihat situasi di dalam ILS. Ketua Kang memerintahkan Komandan Ifkim menutup pintu Polka, tapi dia menolak. Akhirnya, Ketua Kang menginstruksikan anak buahnya yang ada di PKM untuk menutup pintu Polka lewat perintah komputer di PKM. Gong Ryong akhirnya siuman. Dia mencoba untuk membuka pintu Polka dengan segala cara, tapi tetap tidak bisa. Dia mencoba memakai alat komunikasi yang ada untuk memberitahukan keberadaannya pada teman-temannya, tapi percuma, semua alat mati karena jaringan listrik mati. Tiba-tiba terdengar suara mesin menyala. Dari jendela, Gong Ryong melihat pesawat Scorpion bersiap lepas landas menuju bumi. Gong Ryong berteriak-teriak meminta tolong, tapi percuma, pesawat Scorpion sudah pergi menjauh. Gong Ryong hanya bisa duduk lemas, menyadari bahwa dia ditinggal sendirian di luar angkasa.